Di Yerusalem, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, seorang politikus veteran dengan rekam jejak yang panjang dan kontroversial, berdiri di atas podium. Pidatonya disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan jutaan orang menonton dengan cemas. Atmosfer di aula sangat tegang. Para pendukungnya, yang memenuhi ruangan, berteriak dan mengibarkan bendera Israel. Namun media asing melaporkan adanya demonstrasi besar-besaran di luar aula. Dengan suaranya yang khas, Netanyahu mulai berbicara. Selama beberapa dekade, kita telah hidup di bawah bayang-bayang terorisme. Musuh-musuh kita telah berulang kali mencoba untuk menghancurkan kita, tetapi mereka telah gagal. Sekarang, kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk memastikan keamanan rakyat Israel selamanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan melanjutkan, "Saya telah mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidup saya. Saya akan memerintahkan pasukan pertahanan Israel, IDF, untuk meluncurkan serangan akhir ke Gaza. Dalam 48 jam, kita akan menghancurkan semua terowongan, semua markas, dan semua infrastruktur teroris di sana. Ini akan menjadi operasi yang cepat, brutal, dan tak terhindarkan." Sorak-sorai memenuhi aula, dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Sebagian besar orang terkejut dengan pernyataan yang berani dan tak terduga itu. Beberapa menit kemudian, Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, naik ke panggung dan memberikan pidato singkat yang mendukung keputusan Perdana Menteri. Ia menekankan perlunya tindakan keras untuk mengakhiri ancaman dari Gaza sekali untuk selamanya. Di luar aula, di jalan-jalan Yerusalem, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Berdasarkan laporan dari CNN, polisi anti huru-hara menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang marah. Associated Press melaporkan bahwa para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat dan Kanselir Jerman, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk rencana Netanyahu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan, menyatakan bahwa rencana tersebut akan menjadi bencana kemanusiaan. Di Gaza, warga sipil mengungsi dari rumah mereka, karena mereka tahu akan ada serangan udara besar-besaran. Mereka panik, ketakutan, dan tidak tahu harus pergi kemana. Al Jazeera melaporkan bahwa ada ribuan pengungsi yang mencari perlindungan di sekolah-sekolah dan rumah sakit. Kembali di aula pidato, Netanyahu, yang merasa puas, kembali ke tempat duduknya. Ia duduk di samping istrinya, Sarah, dan putranya, Yair, dan mereka berbisik di antara mereka sendiri. Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara yang keras terdengar dari luar. Semua orang terdiam, dan para pengawal keamanan yang berjaga di luar ruangan memasuki aula. Para pengawal keamanan yang memasuki aula berbisik kepada Netanyahu, "Perdana Menteri, ada laporan adanya ancaman keamanan di luar. Kami menyarankan Anda untuk pergi sekarang." Netanyahu, yang terkejut, menjawab, "Tidak, saya tidak akan pergi. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa saya tidak takut." Para pengawal keamanan, yang cemas, mencoba untuk meyakinkan Netanyahu untuk pergi, tetapi ia menolak. Ia bersikeras untuk tetap di tempatnya dan menunggu sampai pidatonya selesai. Kemudian, seorang pengawal keamanan yang terlihat pucat, datang menghampiri Netanyahu. "Perdana Menteri, Anda harus pergi sekarang. Kami tidak bisa lagi menjamin keselamatan Anda." Netanyahu, yang merasa kesal, berdiri dan berkata, "Baik, saya akan pergi, tapi saya tidak akan lari. Saya akan berjalan dengan kepala tegak." Ia bangkit dan meninggalkan aula, berjalan di antara para pendukungnya yang bersorak-sorai. Di luar, di jalan-jalan Yerusalem, kerusuhan sedang berlangsung. Para pengawal keamanan mengelilingi Netanyahu, tetapi ia terus berjalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tembakan. Para pengawal keamanan panik, dan seorang dari mereka berteriak, "Perdana Menteri, tiarap!" Namun, sudah terlambat. Sebuah peluru, yang diarahkan dengan sangat akurat, mengenai Netanyahu di bagian dadanya. Ia roboh di tanah, dan para pengawalnya berteriak, "Perdana Menteri telah tertembak." Suasana berubah menjadi sangat kacau. Para pengawal keamanan segera mengevakuasi Netanyahu ke rumah sakit, dan helikopter yang telah disiapkan untuknya datang dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Media dunia melaporkan insiden ini, menimbulkan kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba di Israel, dan juga di seluruh dunia. Reuters melaporkan bahwa tembakan itu datang dari atap sebuah gedung yang terletak di seberang jalan. Penembak itu tidak ditemukan,
dan polisi mencari jejaknya. Di tengah semua kekacauan ini, sebuah video yang diunggah oleh kelompok anarkis yang disebut Zionis Hitam muncul di Twitter. Mereka mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu, tetapi mengatakan bahwa mereka beroperasi sendiri. Di dalam rumah sakit, para dokter berjuang untuk menyelamatkan nyawa Netanyahu. Ia berada dalam kondisi kritis, dan tidak diketahui apakah ia akan selamat. Kekacauan pecah seketika. Suara tembakan tunggal itu membelah udara yang tegang, menggantikan sorak-sorai yang riuh dengan jeritan panik. Benyamin Netanyahu, yang baru saja melangkah keluar dari podium, ambruk di hadapan para pengawalnya. Tubuhnya jatuh menghantam aspal dengan suara keras. Sebuah noda merah dengan cepat menyebar di kemeja putihnya. 1 detik pertama adalah keheningan yang membeku, saat semua orang mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian, teriakan histeris seorang wanita, "Benny! Benny!" memecah kesunyian, yang disusul dengan tangisan histeris istrinya, Sarah Netanyahu, yang berlutut di samping tubuh suaminya yang tak bergerak. Para pengawal keamanan, yang terlatih untuk situasi ekstrim seperti ini, bereaksi dengan cepat. Mereka membentuk barikade manusia di sekitar Perdana Menteri yang tergeletak, beberapa di antaranya menodongkan senjata ke arah kerumunan yang kacau. Di atas, para penembak jitu yang ditempatkan di atap-atap gedung sekitarnya sibuk mencari asal tembakan. Menurut laporan eksklusif dari The Times of Israel, tembakan itu dilepaskan dari jarak sekitar 50 meter, dari jendela lantai 4 sebuah gedung apartemen yang usang. Polisi segera mengepung area tersebut, tetapi penembak telah menghilang tanpa jejak. Ambulans dan mobil paramedis tiba dalam hitungan menit. Sirene mereka meraung-raung memekakkan telinga. Para paramedis segera memeriksa kondisi Perdana Menteri, yang tampaknya terkena tembakan di dada bagian atas. Mereka berusaha untuk menghentikan pendarahan dan menstabilkan keadaannya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang berada di dekatnya, terlihat sangat tegang. Wajahnya yang biasanya tenang kini diliputi oleh ekspresi panik. "Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Sekarang," teriak Gallant kepada para pengawal. Di tengah semua kekacauan ini, sebuah helikopter militer mendarat di lapangan Rabin, tempat pidato berlangsung, siap untuk membawa Netanyahu ke rumah sakit Hadassah di Yerusalem. Di dalam helikopter, para dokter berusaha untuk menstabilkan kondisi Perdana Menteri yang telah kehilangan banyak darah. Di luar rumah sakit, ribuan orang berkumpul, berdoa untuk kesembuhan pemimpin mereka. Sementara itu, berita mengenai penembakan Perdana Menteri menyebar ke seluruh dunia. Media, dari BBC News hingga CNN, melaporkan insiden itu secara langsung, dengan liputan khusus yang terus-menerus. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa insiden ini adalah serangan pertama terhadap seorang Perdana Menteri Israel sejak tahun 1995, ketika Perdana Menteri Yitzhak Rabin dibunuh oleh seorang ekstremis Yahudi. Peristiwa ini mengguncang Israel, dan banyak yang merasa bahwa sejarah sedang terulang kembali. Di Gaza, warga sipil menyambut berita ini dengan berbagai emosi. Beberapa merasa lega, berharap bahwa penembakan ini akan membatalkan rencana serangan militer yang telah diumumkan oleh Netanyahu. Namun, beberapa lainnya khawatir bahwa serangan ini akan memicu respons yang lebih brutal dari Israel. Laporan dari Al Jazeera menunjukkan bahwa ada perayaan kecil di beberapa kamp pengungsi, tetapi sebagian besar warga Gaza tetap waspada dan bersembunyi di rumah mereka. Di Washington, Presiden Amerika Serikat, yang telah mengecam pidato Netanyahu, mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan semua stafnya untuk memantau situasi di Israel dengan saksama. Laporan dari Fox News menunjukkan bahwa Presiden telah mengadakan rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas kemungkinan dampak penembakan tersebut pada hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, di dalam rumah sakit Hadassah, tim dokter bedah terbaik sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa Netanyahu. Ia dibawa ke ruang operasi, di mana para dokter berusaha untuk mengangkat peluru yang bersarang di dadanya. Pintu ruang operasi ditutup rapat, dan semua orang menunggu dengan tegang. Di luar ruang operasi, Sarah Netanyahu, anak-anaknya, dan para menteri lainnya menunggu dengan cemas. Mereka semua berdoa untuk kesembuhan pemimpin mereka. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dari ruang operasi dan mengumumkan, "Kami telah berhasil menstabilkan kondisinya. Peluru tidak mengenai organ vital, tetapi kondisinya masih kritis. Ia akan tetap di ruang perawatan intensif sampai kondisinya membaik." Semua orang merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran belum usai.
Netanyahu masih dalam bahaya, dan ada kemungkinan ia tidak akan selamat. Sementara itu, pertanyaan tentang siapa yang berada di balik penembakan ini dan apa motivasi mereka masih belum terjawab. Langit di atas kota suci itu tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana duka dan ketidakpastian yang menyelimuti Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit Hadassah, sementara negara itu terjebak dalam kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba dan berbahaya. Sesuai konstitusi Israel, Perdana Menteri memiliki otoritas tunggal atas pasukan pertahanan Israel, IDF, dan keputusan-keputusan militer penting. Dengan Netanyahu dalam kondisi kritis, kekuasaan itu mengambang di udara. Pukul 14, sebuah rapat darurat digelar di ruang rapat keamanan nasional di Knesset. Menteri Pertahanan Yoav Gallant langsung mengambil alih pimpinan. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam dan penuh kekhawatiran. Di sampingnya, duduk Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dan Kepala Shin Bet, Badan Intelijen Israel, Ronen Bar. Kita berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Gallant memulai rapat. Perdana Menteri tidak sadarkan diri. Kita tidak tahu kapan atau apakah dia akan pulih. Sementara itu, dunia sedang melihat kita. Musuh-musuh kita sedang menunggu momen untuk bertindak. Ia berhenti sejenak, menatap setiap orang di ruangan itu. Saya akan mengambil alih kepemimpinan darurat, sesuai dengan undang-undang. Namun, semua keputusan militer besar akan diambil secara kolektif. Kita harus menunjukkan persatuan dan kekuatan. Sesaat setelah pernyataan Gallant, ketegangan mulai terasa. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang tokoh sayap kanan yang ambisius, menyela. Dengan segala hormat, Menteri Gallant, ini bukan waktu untuk bertindak secara sepihak. Kita harus membentuk kabinet perang darurat yang melibatkan semua partai. Gallant menatap Smotrich dengan dingin. Saya tidak bertindak sepihak. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan untuk membentuk kabinet perang akan dibahas nanti. Prioritas kita sekarang adalah memastikan stabilitas dan keamanan. Namun, perdebatan itu tidak selesai di sana. Smotrich terus menekan, dan perdebatan sengit pun terjadi. Situasi ini langsung menjadi sorotan media. Menurut laporan The Jerusalem Post, perdebatan itu menunjukkan adanya perpecahan dalam pemerintahan Israel, bahkan dalam situasi darurat seperti ini. Di luar gedung parlemen, massa berdemonstrasi. Beberapa menuntut pembalasan atas penembakan Netanyahu, sementara yang lain menuntut agar pemerintah membatalkan rencana serangan ke Gaza. Pasukan keamanan dikerahkan untuk menjaga ketertiban, namun ketegangan masih terasa. Sementara itu, di Gaza, warga sipil mengalami kekhawatiran yang berbeda. Rencana serangan 48 jam yang diumumkan oleh Netanyahu telah dibatalkan. Namun, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah Israel. Kekosongan informasi ini membuat warga sipil semakin cemas. Mereka tidak tahu apakah mereka aman atau apakah serangan akan dilanjutkan. Sebuah laporan dari BBC yang diunggah ke media sosial menunjukkan ribuan warga Gaza yang terjebak di Rafah, sebuah kota di selatan Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1 juta warga. Mereka tidak berani kembali ke rumah, dan mereka tidak tahu harus pergi kemana. Di panggung internasional, ketidakpastian ini menciptakan kebingungan. PBB mendesak Israel untuk memberikan kejelasan, sementara negara-negara di Timur Tengah mengamati situasi dengan cemas. CNN melaporkan bahwa Mesir, Yordania, dan Arab Saudi telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi di Israel. Kami tidak bisa membiarkan kekosongan kekuasaan ini terus berlanjut, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, yang dikutip oleh Reuters. Kami telah menghubungi Gallant, dan kami akan terus bekerja sama dengannya untuk memastikan stabilitas di wilayah tersebut. Kembali di Knesset, rapat darurat berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Gallant mengumumkan bahwa ia akan mengadakan konferensi pers dalam beberapa jam. Semua orang menunggu pengumuman itu, berharap ada kejelasan. Namun, banyak yang tahu bahwa kekosongan kekuasaan ini akan menjadi tantangan besar bagi Israel. Sementara itu, di dalam rumah sakit Hadassah, Netanyahu tetap berada dalam kondisi kritis. Sebuah tim dokter dari Amerika Serikat dan Jerman tiba di Yerusalem untuk memberikan bantuan. Mereka bekerja sama dengan para dokter Israel untuk memastikan bahwa Perdana Menteri menerima perawatan terbaik. Namun,
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Netanyahu akan pulih? Siapa yang bertanggung jawab atas penembakan itu? Dan yang paling penting, siapa yang akan memimpin Israel dalam masa-masa sulit ini? Rapat darurat di Knesset baru saja selesai, meninggalkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dengan beban berat di pundaknya. Ia tidak hanya harus mengendalikan kekacauan politik yang sedang terjadi, tetapi juga harus memimpin penyelidikan atas penembakan Perdana Menteri. Gallant kembali ke kantornya, di mana Kepala Shin Bet, Badan Intelijen Israel, Ronen Bar, telah menunggunya. Wajah Bar tampak serius, dan ia tidak membuang-buang waktu. Kami telah menemukan beberapa petunjuk, katanya. Penembakan itu sangat profesional. Penembak itu meninggalkan sedikit sekali jejak. Itu tidak mengejutkan, jawab Gallant. Aku tahu musuh-musuh kita tidak bodoh. Apa yang kamu temukan? Kami menemukan selongsong peluru, kata Bar. Itu adalah peluru khusus, yang hanya digunakan oleh unit-unit tertentu. Kami sedang melacak asal-usulnya. Tapi yang lebih menarik adalah, kami menemukan sisa-sisa bahan peledak di jendela tempat penembak menembak. Gallant mengangkat alisnya. Bahan peledak? Untuk apa? Kami menduga bahan peledak itu digunakan untuk meledakkan jendela setelah penembak selesai menembak, jawab Bar. Itu adalah taktik yang digunakan untuk menghancurkan bukti. Itu adalah taktik yang sangat profesional, dan itu adalah taktik yang sering digunakan oleh unit-unit khusus di Israel. Gallant menyipitkan matanya. Apakah kamu mengatakan bahwa penembak itu adalah orang kita sendiri? Itu adalah salah satu kemungkinan yang sedang kami selidiki, jawab Bar. Kami sedang melacak semua anggota unit yang menggunakan peluru jenis ini. Ini akan memakan waktu, tapi aku yakin kita akan menemukan jawabannya. Saat mereka sedang berbicara, seorang ajudan masuk ke ruangan dengan wajah panik. Menteri Gallant, kami mendapatkan laporan adanya kerusuhan di Tel Aviv. Para demonstran menuntut kejelasan tentang penembakan Perdana Menteri. Gallant menghela napas. Kirim pasukan tambahan. Pastikan mereka tidak menggunakan kekerasan. Kita tidak ingin memprovokasi massa. Menurut laporan The Times of Israel, kerusuhan di Tel Aviv adalah yang terburuk dalam beberapa tahun. Para demonstran, yang marah dan frustrasi, membakar mobil dan merusak properti. Mereka menuduh pemerintah menyembunyikan kebenaran tentang penembakan Perdana Menteri. Aku punya firasat buruk tentang ini, kata Gallant. Aku tidak percaya ini hanya kerusuhan biasa. Aku pikir ada seseorang yang menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Aku juga berpikir demikian, kata Bar. Kami sedang melacak beberapa politisi yang berada di balik demonstrasi ini. Kami curiga mereka menggunakan kerusuhan ini untuk menciptakan kekacauan dan mengambil alih kekuasaan. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Netanyahu masih dalam kondisi kritis. Para dokter berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka juga harus berhadapan dengan masalah lain. Sebuah kelompok ekstremis Yahudi, Zionis Hitam, telah mengumumkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan Perdana Menteri. Reuters melaporkan bahwa Zionis Hitam adalah sebuah kelompok rahasia yang terdiri dari para ekstremis Yahudi yang percaya bahwa pemerintah Israel telah mengkhianati mereka. Mereka ingin mendirikan negara teokrasi Yahudi, dan mereka menganggap Netanyahu sebagai penghalang. Namun, Gallant tidak percaya dengan pernyataan Zionis Hitam. Itu terlalu mudah, katanya. Kelompok itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan profesional seperti itu. Ada orang lain di balik ini. Ia menyuruh Bar untuk menyelidiki hubungan antara Zionis Hitam dan beberapa politisi Israel. Ia memiliki firasat buruk bahwa ada pengkhianatan di balik penembakan Perdana Menteri, dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenarannya. Di sisi lain, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyelenggarakan rapat rahasia dengan para pendukungnya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mengambil alih kekuasaan. Ia menyusun rencana untuk melancarkan serangan terhadap Gallant, menuduhnya berkhianat dan menyembunyikan kebenaran. Menurut laporan eksklusif dari Haaretz, Smotrich telah melakukan kontak dengan beberapa pemimpin militer, menjanjikan mereka promosi dan posisi yang lebih tinggi jika mereka mendukungnya. Ia juga telah menghubungi Zionis Hitam, dan ia berjanji akan memberikan mereka imbalan jika mereka terus menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian publik. Gallant dan Bar tidak tahu tentang pertemuan rahasia ini.
Mereka hanya tahu bahwa Smotrich adalah orang yang ambisius, dan mereka harus mengawasinya. Kita harus berhati-hati, kata Gallant. Smotrich adalah orang yang sangat cerdas. Ia akan menggunakan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Kita tidak boleh memberinya kesempatan. Mereka berdua berjanji untuk bekerja sama untuk menemukan dalang di balik penembakan itu, tidak peduli siapapun mereka, bahkan jika mereka adalah rekan mereka sendiri. Di sebuah ruangan bawah tanah yang kumuh di pinggiran Tel Aviv, seorang pemuda bernama Eitan Cohen sedang menonton berita di televisi. Wajahnya yang pucat dan mata yang cekung menunjukkan bahwa ia tidak tidur selama berhari-hari. Ia adalah anggota aktif dari Zionis Hitam, dan ia adalah orang yang menembak Perdana Menteri. Eitan tidak memiliki rasa penyesalan. Ia yakin bahwa tindakannya adalah tindakan yang benar. Ia percaya bahwa Netanyahu telah mengkhianati rakyat Israel dengan mencoba untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Baginya, perdamaian hanya akan membawa kelemahan dan kehancuran. Mereka tidak mengerti, bisiknya kepada dirinya sendiri. Mereka semua buta. Kita harus mengambil tindakan untuk melindungi Israel dari dirinya sendiri. Ia mengambil teleponnya dan menelepon seorang pria yang dikenal dengan nama kode Zadik atau orang saleh. Zadik adalah pemimpin Zionis Hitam, dan ia adalah seorang ekstremis Yahudi yang percaya bahwa ia adalah utusan Tuhan. Zadik, kata Eitan, misi selesai. Perdana Menteri telah tertembak. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu harus sembunyi, jawab Zadik. Polisi akan mencari kamu di mana-mana. Kita akan mengunggah video yang mengklaim tanggung jawab. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak takut. Eitan mengangguk. Ia tahu bahwa ia akan menjadi buronan, tetapi ia tidak takut. Ia siap untuk mengorbankan nyawanya untuk tujuan yang ia yakini. Ia yakin bahwa ia akan menjadi pahlawan bagi Zionis Hitam. Di saat yang sama, di markas Shin Bet, Ronen Bar dan timnya sedang menganalisis video yang diunggah oleh Zionis Hitam. Video itu menunjukkan seorang pria bertopeng yang mengklaim tanggung jawab atas penembakan Perdana Menteri. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah anggota Zionis Hitam, sebuah kelompok anarkis yang dibentuk untuk melawan pemerintah Israel. Ini palsu, kata Bar. Kelompok itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan seperti ini. Ini adalah pengalihan perhatian. Tapi apa yang mereka inginkan? Tanya seorang agen. Mereka ingin menciptakan kekacauan, jawab Bar. Mereka ingin memecah belah kita. Mereka ingin kita saling menyalahkan. Dan mereka ingin kita mengalihkan perhatian kita dari dalang sebenarnya. Menurut laporan dari The New York Times, Zionis Hitam adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari para ekstremis Yahudi yang tidak puas dengan pemerintah. Mereka percaya bahwa Israel harus menjadi negara teokrasi Yahudi, dan mereka menganggap Netanyahu sebagai penghalang. Bar memerintahkan timnya untuk melacak asal-usul video itu. Ia tahu bahwa mereka harus bergegas. Jika mereka tidak menemukan dalang sebenarnya, kekacauan akan semakin memburuk. Sementara itu, di kantor Menteri Pertahanan, Yoav Gallant mengadakan rapat dengan beberapa ajudan. Ia membahas perkembangan terbaru dalam penyelidikan. Ronen yakin bahwa Zionis Hitam adalah pengalihan perhatian, kata Gallant. Aku juga berpikir demikian. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Seorang ajudan menyela, Menteri, kami mendapatkan laporan bahwa seorang pria bernama Eitan Cohen dicurigai sebagai penembak. Dia adalah mantan tentara elit yang keluar dari dinas karena pandangan ekstremisnya. Gallant menyipitkan matanya. Ex-tentara elit? Itu menarik. Itu menjelaskan mengapa penembakan itu sangat profesional. Cek latar belakangnya. Cari tahu siapa yang dia kenal, dan siapa yang membayarnya. Menurut laporan dari Haaretz, Eitan Cohen adalah mantan anggota unit khusus, di mana ia menerima pelatihan dalam penembakan jarak jauh. Ia keluar dari dinas 3 tahun lalu, dan ia bergabung dengan Zionis Hitam. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengadakan konferensi pers. Ia menggunakan konferensi pers itu untuk menyerang Gallant, menuduhnya berkhianat dan menyembunyikan kebenaran tentang penembakan Perdana Menteri. Menteri Gallant tidak layak untuk memimpin, katanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi ini. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, yang akan memastikan keamanan rakyat Israel. Pernyataan Smotrich langsung menjadi berita utama di seluruh dunia.
Menurut laporan dari CNN, pernyataan itu memicu kekhawatiran tentang perpecahan politik di Israel. Gallant tidak menanggapi pernyataan Smotrich. Ia tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan intrik politik. Prioritasnya adalah menemukan dalang di balik penembakan itu. Aku akan memimpin penyelidikan ini secara pribadi, katanya kepada ajudannya. Aku akan pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan Perdana Menteri. Ia mungkin tahu sesuatu. Ia meninggalkan kantornya, dan ia menuju ke rumah sakit. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban sebelum kekacauan semakin memburuk. Sementara Yerusalem dilanda kekacauan politik dan perburuan penembak, nasib unit pasukan khusus Israel dengan kode sandi, Harimau Hitam, menggantung di ujung tanduk. Mereka adalah tim elit yang terdiri dari 12 orang, yang dilatih untuk operasi rahasia di wilayah musuh. Namun, mereka kini terjebak di terowongan Gaza, tanpa jalur keluar, dan tanpa komunikasi dengan komando. Komandan mereka, Kapten Itai Levi, mencoba menghubungi markas, tetapi radio mereka tidak berfungsi. Mereka telah menunggu selama 24 jam, dan mereka mulai kehabisan makanan dan air. Ada yang tidak beres, kata Itai kepada timnya. Kita seharusnya sudah dievakuasi sejak tadi malam. Sesuai dengan rencana, setelah pidato Perdana Menteri, kita harus segera kembali. Tapi mereka tidak datang. Seorang anggota timnya, Sersan Dani Shapira, yang juga seorang ahli komunikasi, mencoba memperbaiki radio mereka, tetapi ia gagal. Ada sesuatu yang mengganggu sinyalnya, katanya. Seolah-olah ada seseorang yang tidak ingin kita berkomunikasi. Di tengah semua ini, mereka mendengar suara tembakan yang jauh. Mereka tahu bahwa itu bukan tembakan biasa. Itu adalah suara pertempuran yang sedang terjadi di atas tanah. Apa yang terjadi di luar sana? Tanya seorang anggota timnya, Sersan Eyal Cohen. Aku tidak tahu, jawab Itai. Tapi kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari jalan keluar. Tim Harimau Hitam mencoba mencari jalan keluar dari terowongan itu, tetapi mereka tidak berhasil. Terowongan itu tampak seperti labirin yang tak berujung. Mereka menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Mereka dikirim ke terowongan ini dengan tujuan yang lain, bukan untuk misi militer. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ledakan. Mereka tahu bahwa itu adalah ledakan yang disengaja. Seseorang mencoba untuk menjebak mereka di dalam terowongan itu. Sialan, teriak Itai. Kita terjebak. Di Yerusalem, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menerima laporan tentang terputusnya komunikasi dengan tim Harimau Hitam. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia memerintahkan tim pencarian untuk segera dikirim. Kita tidak bisa membiarkan mereka terjebak di sana, kata Gallant. Mereka adalah prajurit terbaik kita. Kita harus menyelamatkan mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa ada orang-orang di dalam pemerintah yang tidak ingin tim itu diselamatkan. Mereka adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Menurut laporan eksklusif dari The Guardian, ada sebuah faksi rahasia di dalam pemerintahan Israel yang telah bekerja sama dengan kelompok bersenjata Gaza. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan kekacauan dan memanipulasi opini publik. Kelompok itu, yang disebut Faksi Gaza, terdiri dari para politisi sayap kanan dan beberapa pemimpin militer. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik dengan Gaza adalah dengan cara menghancurkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang merencanakan penembakan Perdana Menteri. Mereka menembak Netanyahu karena mereka menganggapnya sebagai penghalang. Netanyahu telah berbicara tentang rencana serangan besar-besaran, yang merupakan sandiwara. Rencana sebenarnya adalah untuk menciptakan kekacauan yang akan membenarkan serangan yang lebih brutal. Di Gaza, tim Harimau Hitam menemukan sebuah pintu rahasia. Mereka memutuskan untuk membukanya, dan mereka menemukan sebuah ruang rahasia yang berisi komputer dan dokumen. Apa ini? Tanya Eyal. Ini bukan markas teroris. Mereka memeriksa komputer dan menemukan dokumen yang mengejutkan. Dokumen itu berisi rencana serangan terhadap Gaza, tetapi rencana itu bukan rencana yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Itu adalah rencana yang lebih brutal, yang akan membunuh ribuan warga sipil. Mereka juga menemukan bukti adanya kesepakatan rahasia antara Faksi Gaza dan kelompok bersenjata Gaza. Kesepakatan itu berisi rincian tentang serangan palsu, yang akan membunuh beberapa warga sipil untuk membuat serangan itu tampak nyata. Sialan,
teriak Itai. Kita terjebak dalam sandiwara mereka. Mereka menyadari bahwa mereka dikirim ke terowongan ini untuk menjadi umpan. Mereka harus mati di sana, sehingga faksi Gaza dapat menggunakannya sebagai alasan untuk melancarkan serangan brutal. Kita harus keluar dari sini, kata Itai. Kita harus membawa bukti ini kepada publik. Mereka mencoba untuk keluar dari terowongan itu, tetapi mereka diserang oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka tahu bahwa pria-pria itu adalah anggota faksi Gaza yang dikirim untuk membunuh mereka. Terperangkap di dalam terowongan dan dikhianati oleh orang-orang mereka sendiri, tim Harimau Hitam harus berjuang untuk hidup. Mereka tidak hanya harus melawan musuh-musuh mereka di Gaza, tetapi juga melawan musuh-musuh mereka di dalam pemerintahan. Menurut laporan dari Al Jazeera, ada beberapa warga Gaza yang melihat anggota tim Harimau Hitam di dalam terowongan. Mereka melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan, dan mereka melihat pria-pria berseragam militer Israel bertempur satu sama lain. Kekacauan ini adalah konsekuensi dari kekosongan kekuasaan di Yerusalem. Sementara para politisi berjuang untuk mengambil alih kekuasaan, para prajurit yang setia berjuang untuk hidup. Malam tiba di Yerusalem, namun ketegangan politik justru semakin memanas. Di tengah kondisi kritis Perdana Menteri Netanyahu, ambisi politik para menteri dan pejabat tinggi mulai terkuak. Menteri Pertahanan Yoav Gallant berusaha keras untuk menjaga stabilitas, namun ia harus menghadapi serangan dari musuh-musuh politiknya. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan yang terkenal dengan pandangannya yang ekstrim, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia mengadakan pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah di Tel Aviv, jauh dari keramaian di Knesset. Ruangan itu dipenuhi dengan para politisi sayap kanan, pengusaha, dan beberapa perwira militer yang loyal kepadanya. Smotrich berdiri di depan mereka. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara keseriusan dan ambisi yang tersembunyi. Kita tidak bisa membiarkan negara ini jatuh ke tangan orang-orang yang lemah, katanya, suaranya pelan namun penuh keyakinan. Perdana Menteri Netanyahu, dengan segala hormat, telah gagal. Rencananya untuk menghancurkan Gaza dalam 48 jam adalah sandiwara, sebuah pertunjukan yang telah kita ketahui tidak akan berhasil. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, dengan ketidakhadirannya, Menteri Gallant mengambil alih. Tetapi Gallant adalah seorang moderat. Ia tidak akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri ancaman dari Gaza. Ia akan mencari solusi yang lemah, yang hanya akan memperpanjang konflik. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Menurut laporan eksklusif dari Haaretz, Smotrich telah secara rahasia menjalin kontak dengan beberapa perwira militer senior. Ia menjanjikan mereka promosi dan posisi yang lebih tinggi jika mereka mendukungnya. Ia juga telah menghubungi Zionis Hitam, kelompok ekstremis Yahudi yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan Netanyahu. Smotrich menggunakan mereka untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian publik dari tujuan sebenarnya. Ini bukan tentang saya, Smotrich melanjutkan, meskipun jelas bahwa ini sangat tentang dirinya. Ini tentang Israel. Kita harus mengambil kendali. Kita harus membentuk kabinet perang baru, kabinet yang akan bertindak tanpa ragu. Saya akan mengusulkan diri sebagai pemimpin kabinet itu, dan saya membutuhkan dukungan Anda semua. Para politisi dan perwira militer di ruangan itu mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk memegang kendali. Mereka berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada Smotrich, dan mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menggulingkan Gallant. Sementara itu, di kantornya, Yoav Gallant menerima laporan dari Ronen Bar, kepala Shin Bet. Laporan itu berisi rincian tentang pertemuan rahasia Smotrich. Dia mencoba untuk melakukan kudeta, kata Gallant. Dia menggunakan Zionis Hitam dan kekacauan di jalanan untuk keuntungannya sendiri. Dia adalah seorang oportunis yang berbahaya. Kita harus menangkapnya, kata Bar. Dia adalah ancaman bagi keamanan negara. Tidak, jawab Gallant. Jika kita menangkapnya sekarang, kita akan memicu perang saudara. Kita harus lebih cerdas. Kita harus mengungkap konspirasinya, dan kita harus melakukannya di depan umum. Biarkan rakyat Israel melihat siapa dia sebenarnya. Gallant tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Rencana Smotrich untuk menggulingkannya semakin dekat. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers,
dan ia akan menggunakan konferensi pers itu untuk mengungkap kebenaran. Ia akan berbicara tentang penyelidikan penembakan Perdana Menteri, dan ia akan menunjukkan bukti bahwa Zionis hitam adalah pengalihan perhatian. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, konspirasi Smotrich adalah salah satu yang paling berani dalam sejarah politik Israel. Smotrich tidak hanya mencoba untuk mengambil alih kekuasaan, tetapi ia juga mencoba untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan kekacauan. Di tengah semua kekacauan ini, sebuah jurnalis muda dari Israel, Maya Levy, mencoba untuk mengungkap kebenaran. Ia telah menerima informasi dari sumber anonim yang mengklaim bahwa penembakan Perdana Menteri adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar. Ia telah bekerja siang dan malam untuk melacak sumbernya. Menurut laporan dari Channel 12 News Israel, Maya Levy adalah seorang jurnalis yang pemberani, yang tidak takut untuk menghadapi bahaya. Ia telah bekerja di zona konflik sebelumnya, dan ia dikenal karena ketekunan dan keberaniannya. Maya Levy tidak tahu bahwa ia sedang berurusan dengan intrik politik yang berbahaya. Ia hanya tahu bahwa ia harus menemukan kebenaran. Malam itu, di sebuah apartemen kecil di Yerusalem, seorang jurnalis muda bernama Maya Levy duduk di depan layar komputernya. Wajahnya yang kelelahan diterangi oleh cahaya layar, dan matanya yang cekung menunjukkan bahwa ia tidak tidur selama berhari-hari. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang gigih dari Channel 12 News Israel, dan ia sedang mengejar berita paling besar dalam karirnya. Maya telah menerima sebuah email anonim beberapa hari yang lalu. Email itu berisi sebuah petunjuk, sebuah informasi yang sangat sensitif yang mengarah ke sebuah konspirasi yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Email itu mengklaim bahwa penembakan Perdana Menteri Netanyahu bukanlah serangan teroris, melainkan sebuah sandiwara yang diatur oleh sekelompok orang di dalam pemerintahan. Maya tahu bahwa ia berurusan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, sebagai seorang jurnalis, ia memiliki satu tujuan, untuk mengungkap kebenaran. Ia mulai menyelidiki petunjuk yang diberikan dalam email itu. Ia melacak alamat IP pengirim email, tetapi ia tidak menemukan apapun. Email itu dikirim dari sebuah server yang terletak di luar negeri, dan itu telah dihapus setelah dikirim. Namun, ada satu hal lagi dalam email itu. Sebuah nama, Shlomo Ben-Zvi. Maya mulai mencari tahu tentang Shlomo Ben-Zvi. Ia menemukan bahwa ia adalah seorang pengusaha kaya, seorang tokoh sayap kanan yang terkenal dengan pandangannya yang ekstrim, dan ia juga merupakan pendukung setia Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Maya juga menemukan sebuah artikel lama di Haaretz yang melaporkan bahwa Ben-Zvi telah menyumbangkan jutaan dolar untuk kampanye Smotrich. Itu adalah petunjuk yang bagus, bisik Maya pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak cukup. Ia tahu bahwa ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu acara yang diadakan oleh Ben-Zvi. Ia menyamar sebagai seorang pendukung, dan ia berhasil masuk ke dalam acara itu. Di dalam acara itu, ia melihat Ben-Zvi berbicara dengan beberapa politisi dan perwira militer. Mereka berbicara dengan suara pelan, dan Maya tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun, ia berhasil merekam percakapan mereka dengan mikrofon tersembunyi. Setelah acara itu selesai, Maya kembali ke apartemennya. Ia mendengarkan rekaman itu, dan ia terkejut dengan apa yang ia dengar. Rekaman itu berisi percakapan antara Ben-Zvi dan para politisi itu, di mana mereka berbicara tentang proyek yang akan mengubah Israel selamanya. Proyek apa? Tanya Maya. Apa yang mereka rencanakan? Ia mencoba menganalisis rekaman itu, tetapi ia tidak menemukan apapun. Rekaman itu terlalu buram, dan ia tidak bisa mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas. Frustrasi, Maya memutuskan untuk mencoba cara lain. Ia mulai menghubungi sumber-sumbernya di pemerintah dan militer. Ia bertanya kepada mereka tentang Shlomo Ben-Zvi dan Bezalel Smotrich, tetapi mereka semua menolak untuk berbicara. Mereka takut, dan Maya tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Maya Levy telah dikenal sebagai salah satu jurnalis paling berani di Israel. Ia telah mengungkap beberapa kasus korupsi, dan ia telah menghadapi ancaman pembunuhan. Maya tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kebenaran, tidak peduli apapun risikonya. Ia menghubungi salah satu sumbernya, seorang petugas polisi yang ia percaya. Ia meminta petugas itu untuk mencari tahu tentang Ben-Zvi dan Smotrich. Petugas itu setuju untuk membantu Maya,
tetapi ia memperingatkannya. "Hati-hati, Maya," katanya. "Kamu berurusan dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Jika mereka tahu apa yang kamu lakukan, mereka akan membunuhmu." "Aku tahu," jawab Maya. "Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya." Maya tidak tahu bahwa ia sedang diawasi. Sebuah mobil hitam yang tidak mencolok diparkir di seberang jalan dari apartemennya. Di dalam mobil itu, dua pria sedang memantaunya. Mereka adalah agen dari Shin Bet, tetapi mereka tidak bekerja untuk Ronen Bar. Mereka bekerja untuk seseorang yang jauh lebih kuat. Mereka telah mengamati Maya selama berhari-hari. Mereka tahu apa yang sedang ia lakukan, dan mereka tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Mereka menunggu perintah, dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menghentikannya. Malam itu, di sebuah kafe terpencil di Yerusalem, Maya Levy, sang jurnalis, bertemu dengan sumber anonimnya. Sumber itu adalah seorang petugas polisi yang pernah bekerja untuk Shin Bet, Badan Intelijen Israel. Wajahnya yang tegang menunjukkan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan sangat berbahaya. "Aku tidak punya banyak waktu," kata petugas itu. "Mereka mengawasiku. Aku tahu itu. Tapi aku harus memberitahumu ini. Kamu benar. Penembakan Perdana Menteri bukanlah serangan teroris. Itu adalah sandiwara. Sebuah sandiwara yang diatur oleh orang-orang yang berkuasa." Jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. "Siapa?" bisiknya. "Siapa yang berada di balik ini?" Petugas itu mengambil napas dalam-dalam. "Bezalel Smotrich," jawabnya. "Dia adalah dalang sebenarnya. Dia menggunakan penembakan itu untuk mengambil alih kekuasaan. Dia ingin menjadi Perdana Menteri." Maya tidak percaya apa yang ia dengar. Tapi mengapa? Apa yang dia dapatkan dari semua ini? "Dia percaya bahwa Netanyahu adalah penghalang," jawab petugas itu. "Dia percaya bahwa Netanyahu terlalu lunak terhadap Palestina. Dia ingin Israel menjadi negara teokrasi Yahudi, dan dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya." Petugas itu mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya dan memberikannya kepada Maya. "Ini adalah buktinya," katanya. "Ini adalah rekaman percakapan antara Smotrich dan seorang pengusaha kaya, Shlomo Ben-Zvi. Dalam rekaman itu, mereka berbicara tentang penembakan Perdana Menteri. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan menggunakan penembakan itu untuk menciptakan kekacauan dan mengambil alih kekuasaan." Maya mengambil flash drive itu, dan ia tahu bahwa ia memegang sesuatu yang sangat berharga. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Menurut laporan dari The New York Times, Shlomo Ben-Zvi adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki hubungan dekat dengan para politisi sayap kanan. Ia telah menyumbangkan jutaan dolar untuk kampanye mereka, dan ia telah menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Maya kembali ke apartemennya, dan ia segera memeriksa flash drive itu. Di dalamnya, ia menemukan file audio yang berisi rekaman percakapan antara Smotrich dan Ben-Zvi. Dalam rekaman itu, Smotrich terdengar berkata, "Ini adalah kesempatan kita. Kita akan menggunakan kekacauan ini untuk mengambil alih kendali. Kita akan menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa kita adalah pemimpin yang kuat, yang akan melakukan apapun untuk memastikan keamanan mereka." Maya juga menemukan dokumen yang berisi rincian tentang bagaimana mereka akan menggunakan penembakan itu untuk menciptakan kekacauan. Mereka akan menggunakan Zionis Hitam, sebuah kelompok ekstremis Yahudi, untuk mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Mereka akan memanipulasi media, dan mereka akan menyalahkan musuh-musuh politik mereka. "Ini gila," bisik Maya pada dirinya sendiri. "Ini adalah kudeta. Ini adalah pengkhianatan." Maya tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu bahwa ia memegang bukti yang akan mengguncang Israel, tetapi ia juga tahu bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbahaya. Ia memutuskan untuk menghubungi kepala Shin Bet, Ronen Bar. Menurut laporan dari The Guardian, Ronen Bar dikenal sebagai seorang kepala intelijen yang jujur dan setia. Ia tidak takut untuk menghadapi politisi yang korup, dan ia telah mengungkap beberapa kasus korupsi sebelumnya. Bar tidak tahu bahwa Maya telah mendapatkan bukti itu. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia telah memerintahkan timnya untuk menyelidiki Smotrich,
tetapi ia tidak menemukan apapun. Maya menelepon Bar, dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki bukti yang akan mengungkap konspirasi Smotrich. Bar terkejut, dan ia menyuruh Maya untuk bertemu dengannya di tempat yang aman. Di tempat yang aman, Maya memberikan flash drive itu kepada Bar. Bar memeriksanya, dan ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Ini adalah pengkhianatan, katanya. Smotrich, ia berencana untuk melakukan kudeta. Bar tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan Smotrich sebelum ia berhasil mengambil alih kekuasaan. Ia memutuskan untuk menghubungi Menteri Pertahanan Yoav Gallant. "Aku punya bukti," katanya kepada Gallant. Bukti yang akan membuktikan bahwa Smotrich adalah dalang di balik penembakan Perdana Menteri. Gallant terkejut, dan ia menyuruh Bar untuk segera datang ke kantornya. Malam itu, ketegangan di Yerusalem mencapai puncaknya. Menteri Pertahanan Yoav Gallant, didampingi Kepala Shin Bet Ronen Bar, mengadakan rapat darurat di kantornya. Di tangan mereka, sebuah flash drive yang berisi bukti paling eksplosif dalam sejarah politik Israel. "Ini gila, Ronen," kata Gallant, suaranya dipenuhi amarah. "Smotrich merencanakan kudeta. Dia menggunakan penembakan Perdana Menteri sebagai alasan untuk merebut kekuasaan. Dia bahkan bekerja sama dengan Zionis Hitam, kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu." Bar mengangguk, wajahnya serius. "Ya, dan dia telah melakukan kontak dengan beberapa pemimpin militer. Dia menjanjikan mereka promosi dan posisi yang lebih tinggi jika mereka mendukungnya. Dia juga mencoba untuk memanipulasi opini publik dengan menggunakan media yang dikendalikannya." Gallant mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Kita harus bertindak sekarang. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika kita membiarkan Smotrich berhasil, Israel akan jatuh ke dalam kekacauan dan perang saudara." Ia memerintahkan Bar untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Smotrich dan Shlomo Ben-Zvi. Namun, Bar memperingatkannya, "Menteri, jika kita menangkapnya sekarang, kita akan memicu perang saudara. Smotrich memiliki banyak pendukung. Kita harus lebih cerdas. Kita harus mengungkap konspirasinya, dan kita harus melakukannya di depan umum." Gallant setuju. "Kamu benar. Kita harus memenangkan perang opini publik terlebih dahulu." Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers mendadak. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya di kantornya. Ia curiga bahwa kantornya telah disadap oleh agen-agen Smotrich. Menurut laporan dari The Times of Israel, kantor Menteri Pertahanan telah disadap selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan seberapa jauh jaring-jaring konspirasi Smotrich telah meluas ke dalam inti pemerintahan. Gallant memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di sebuah studio televisi yang netral. Ia juga meminta Maya Levy, jurnalis yang mengungkap konspirasi itu, untuk hadir. Ia tahu bahwa Maya adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya kredibilitas. Pada konferensi pers itu, yang disiarkan secara langsung di seluruh Israel, Gallant memulai pidatonya dengan nada yang tenang dan serius. Ia tidak menyebut nama Smotrich, tetapi ia berbicara tentang ancaman internal yang mengancam keamanan negara. "Selama beberapa hari terakhir, kami telah melakukan penyelidikan atas penembakan Perdana Menteri," katanya. "Kami telah menemukan bukti yang mengejutkan. Penembakan itu bukanlah serangan teroris, melainkan sebuah sandiwara. Sebuah sandiwara yang diatur oleh sekelompok orang di dalam pemerintahan." Jeda singkat yang penuh ketegangan memenuhi ruangan. Para jurnalis dan penonton di rumah terdiam, menunggu informasi selanjutnya. Gallant kemudian memutar rekaman suara dari flash drive yang diberikan Maya. Suara Bezalel Smotrich terdengar jelas, membicarakan rencana kudetanya. "Kami akan menggunakan kekacauan ini untuk mengambil alih kendali," kata suara Smotrich. "Kita akan menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa kita adalah pemimpin yang kuat, yang akan melakukan apapun untuk memastikan keamanan mereka." Reaksi langsung dari rekaman itu adalah keheningan yang total. Kemudian, para jurnalis mulai saling berbisik, dan beberapa dari mereka menatap Gallant dengan ekspresi yang tidak percaya. Gallant kemudian memberikan kata-kata terakhirnya. "Kami telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Smotrich dan Ben-Zvi. Kami akan memastikan bahwa mereka diadili di pengadilan. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, tidak peduli seberapa kuatnya mereka."
Setelah konferensi pers, Gallant dan Barr segera mengawal Maya Levy ke tempat yang aman. Mereka tahu bahwa Maya telah menjadi target utama bagi para pendukung Smotrich. Sementara itu, Smotrich, yang sedang menonton konferensi pers itu dari rumahnya, terkejut. Ia tidak percaya bahwa Gallant memiliki bukti itu. Ia segera menelepon Ben-Zvi, dan ia memerintahkannya untuk segera bersembunyi. Namun, sudah terlambat. Tim keamanan yang dikirim oleh Gallant telah mengepung rumah Smotrich dan Ben-Zvi. Mereka ditangkap tanpa perlawanan, dan mereka segera dibawa ke penjara. Menurut laporan dari CNN, penangkapan Smotrich dan Ben-Zvi adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah politik Israel. Penangkapan itu mengakhiri kudeta yang gagal, dan itu juga menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Namun, meskipun kudeta telah digagalkan, kekacauan belum berakhir. Di Gaza, tim Harimau Hitam masih terjebak di terowongan, berjuang untuk hidup. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah kunci untuk mengungkap konspirasi yang lebih besar. Sementara kegagalan kudeta di Yerusalem menjadi berita utama di seluruh dunia, perjuangan hidup mati tim Harimau Hitam di bawah tanah Gaza terus berlanjut. Mereka berhasil mengalahkan kelompok bersenjata yang dikirim untuk membunuh mereka. Namun mereka tahu bahwa lebih banyak lagi yang akan datang. Mereka menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat. Dipimpin oleh Kapten Itai Levi, tim itu merangkak melalui terowongan yang gelap dan sempit. Mereka mengikuti sebuah peta yang mereka temukan di ruang rahasia. Sebuah peta yang menunjukkan adanya terowongan yang mengarah keluar perbatasan Gaza. "Kita hampir sampai," bisik Itai. "Terus maju. Jangan berhenti." Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah ruang rahasia. Ruangan itu jauh lebih besar dari ruang yang sebelumnya. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruang kendali yang canggih, yang berisi komputer, monitor, dan dokumen-dokumen penting. "Ya ampun," bisik Sersan Eyal Cohen. "Apa ini?" Mereka mulai memeriksa ruangan itu, dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menemukan sebuah dokumen yang berjudul Kesepakatan Rahasia Gaza. Dokumen itu berisi rincian tentang kesepakatan antara faksi Gaza, sebuah kelompok rahasia di dalam pemerintahan Israel, dan sebuah kelompok bersenjata di Gaza. Kesepakatan itu mengungkapkan bahwa serangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah sebuah sandiwara. Rencana sebenarnya adalah untuk menciptakan kekacauan yang akan membenarkan serangan yang lebih brutal. Tim Harimau Hitam juga menemukan rekaman video yang menunjukkan pertemuan antara Smotrich dan seorang pemimpin kelompok bersenjata Gaza. Dalam rekaman itu, Smotrich terlihat berkata, "Kami akan memberikan Anda senjata dan dana, dan Anda akan menciptakan kekacauan. Kami akan menggunakan kekacauan itu untuk melancarkan serangan yang akan menghancurkan Gaza selamanya." "Aku tidak bisa mempercayainya," bisik Sersan Dani Shapira. "Mereka mengkhianati kita. Mereka menggunakan kita." Itai mengangguk. Wajahnya dipenuhi amarah. "Kita harus membawa bukti ini kepada publik," katanya. "Kita harus menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya." Mereka menyalin semua dokumen dan rekaman video ke dalam flash drive. Mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka tahu bahwa jika mereka ditangkap, mereka akan dibunuh. Mereka mulai bergerak menuju perbatasan. Mereka menyadari bahwa mereka harus melewati wilayah yang dipenuhi oleh tentara Israel dan juga kelompok bersenjata Gaza. Menurut laporan eksklusif dari The Guardian, ada sebuah faksi rahasia di dalam pemerintah Israel yang telah bekerja sama dengan kelompok bersenjata Gaza selama beberapa tahun. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan kekacauan dan memanipulasi opini publik. Di Yerusalem, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang telah menggagalkan kudeta Smotrich, mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Ia telah memerintahkan timnya untuk menyelidiki hubungan antara Smotrich dan Gaza. "Ada sesuatu yang tidak beres," kata Gallant kepada Ronen Bar, kepala Shin Bet. "Mengapa Smotrich mengambil risiko untuk melakukan kudeta? Apa yang ia dapatkan dari semua ini?" Bar mengangguk. "Aku juga memikirkan hal yang sama. Kita harus menyelidiki hubungan Smotrich dengan Gaza. Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Mereka tidak tahu bahwa tim Harimau Hitam, yang mereka pikir telah tewas, sedang dalam perjalanan untuk mengungkap kebenaran. Di Gaza, tim Harimau Hitam berhasil mencapai perbatasan. Mereka bersembunyi di sebuah gua.
dan mereka menghubungi seorang jurnalis yang mereka percaya. Jurnalis itu adalah Maya Levy. "Ini Itai Levi," kata Itai. "Kami tim Harimau Hitam. Kami berada di Gaza. Kami punya bukti yang akan mengguncang Israel. Kami butuh bantuanmu." Maya terkejut. "Aku pikir kalian sudah tewas," katanya. "Kami belum," jawab Itai. "Tapi kami akan tewas jika kami tidak segera keluar dari sini. Kami punya bukti bahwa Smotrich bekerja sama dengan kelompok bersenjata Gaza. Bukti bahwa mereka yang berada di balik penembakan Perdana Menteri." Maya tahu bahwa ia berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar. Ia memutuskan untuk menghubungi Gallant dan Barr. Gallant dan Barr terkejut mendengar bahwa tim Harimau Hitam masih hidup. Mereka segera mengatur operasi penyelamatan. Mereka mengirimkan sebuah helikopter ke perbatasan untuk membawa tim Harimau Hitam kembali ke Israel. "Kita harus memastikan bahwa mereka selamat," kata Gallant kepada Barr. "Mereka adalah kunci untuk mengungkap konspirasi ini." Mereka tahu bahwa mereka berpacu dengan waktu. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyelamatkan tim Harimau Hitam, bukti itu akan hilang selamanya. Di sebuah gua yang gelap dan lembab di perbatasan Gaza, tim Harimau Hitam, yang terdiri dari 12 prajurit elit, menahan napas. Mereka menunggu helikopter penyelamat yang dijanjikan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka tahu bahwa setiap detik adalah penting. "Aku bisa mendengar suara baling-baling," bisik Sersan Eyal Cohen, yang memiliki pendengaran tajam. "Bersiap," perintah Kapten Itai Levi. "Kita harus bergerak cepat. Kita tidak tahu siapa yang mengawasi kita." Helikopter itu mendarat di sebuah dataran kecil di dekat gua. Para prajurit Israel, bersenjatakan lengkap, keluar dari helikopter dan bergegas menuju gua. Mereka menemukan tim Harimau Hitam, yang tampak lelah dan kelaparan. "Kami datang untuk menjemput kalian," kata seorang komandan. "Kami punya perintah dari Menteri Pertahanan. Kalian harus kembali ke Israel sekarang." Tim Harimau Hitam naik ke helikopter, dan mereka segera terbang kembali ke Israel. Mereka meninggalkan terowongan gelap yang hampir menjadi kuburan mereka, dan mereka membawa sebuah flash drive yang berisi bukti yang akan mengguncang Israel. Menurut laporan eksklusif dari The Guardian, operasi penyelamatan tim Harimau Hitam adalah salah satu operasi penyelamatan paling berani dalam sejarah militer Israel. Operasi itu dilakukan di tengah-tengah kekacauan politik dan ketegangan di Gaza. Di Yerusalem, Gallant dan Barr menunggu kedatangan tim Harimau Hitam. Mereka tahu bahwa tim itu adalah kunci untuk mengungkap konspirasi yang lebih besar. Helikopter itu mendarat di sebuah pangkalan militer rahasia, di mana Gallant dan Barr menunggu. Mereka menyambut tim Harimau Hitam dengan tangan terbuka. "Kalian kembali," kata Gallant, suaranya dipenuhi kelegaan. "Kami pikir kalian sudah tewas. Syukur pada Tuhan, kalian selamat." Itai Levi, komandan tim, memberikan flash drive itu kepada Gallant. "Menteri, kami punya bukti. Bukti yang akan membuktikan bahwa Bezalel Smotrich dan kelompoknya berkhianat. Mereka bekerja sama dengan kelompok bersenjata Gaza untuk menciptakan kekacauan." Gallant dan Barr memeriksa flash drive itu. Mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Rekaman video, dokumen, dan peta. Semua bukti itu menunjukkan bahwa ada sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Ini bukan hanya tentang Smotrich," kata Barr. "Ini adalah tentang sebuah faksi rahasia di dalam pemerintahan kita. Mereka ingin menghancurkan Gaza, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya." Menurut laporan dari The New York Times, faksi rahasia ini, yang disebut Faksi Gaza, terdiri dari para politisi sayap kanan, pengusaha, dan beberapa pemimpin militer. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik dengan Gaza adalah dengan cara menghancurkan mereka. Gallant tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan faksi ini terus beroperasi. Ia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers, dan ia akan menggunakan konferensi pers itu untuk mengungkap kebenaran. Pada konferensi pers itu, yang disiarkan secara langsung di seluruh dunia, Gallant memulai pidatonya dengan nada yang tenang dan serius. Ia tidak menyebut nama siapapun, tetapi ia berbicara tentang pengkhianatan yang telah terjadi di dalam pemerintahan. "Selama beberapa hari terakhir, kami telah menemukan bukti yang mengejutkan," katanya.
Kami menemukan bahwa penembakan Perdana Menteri adalah bagian dari sebuah konspirasi yang lebih besar. Sebuah konspirasi yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan membenarkan serangan yang lebih brutal di Gaza. Kemudian, ia memutar rekaman video yang menunjukkan pertemuan antara Smotrich dan seorang pemimpin kelompok bersenjata Gaza. Dalam rekaman itu, Smotrich terdengar berkata, "Kami akan memberikan Anda senjata dan dana, dan Anda akan menciptakan kekacauan. Kami akan menggunakan kekacauan itu untuk melancarkan serangan yang akan menghancurkan Gaza selamanya." Reaksi dari rekaman itu adalah keheningan yang total. Para jurnalis dan penonton di rumah terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa ada orang-orang di dalam pemerintahan mereka yang akan melakukan sesuatu yang begitu keji. Setelah konferensi pers, Gallant dan Barr segera mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk semua anggota faksi Gaza. Mereka ditangkap tanpa perlawanan, dan mereka segera dibawa ke penjara. Menurut laporan dari CNN, penangkapan faksi Gaza adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah politik Israel. Penangkapan itu mengakhiri konspirasi yang telah mengancam keamanan Israel selama beberapa tahun. Namun, meskipun konspirasi telah terungkap, kekacauan belum berakhir. Di Gaza, warga sipil masih terjebak, dan mereka tidak tahu apakah mereka aman atau apakah mereka akan diserang lagi. Gelombang kejut dari pengungkapan konspirasi mengguncang Israel hingga ke fondasinya. Setelah konferensi pers Menteri Pertahanan Yoav Gallant, di mana ia memutar rekaman video yang menunjukkan kolusi antara Bezalel Smotrich dan kelompok bersenjata Gaza, kemarahan publik meledak. Jalanan-jalanan yang tadinya dipenuhi demonstrasi anti-pemerintah kini dipenuhi oleh massa yang menuntut keadilan. CNN melaporkan bahwa ribuan orang berkumpul di luar penjara tempat Smotrich dan para konspirator lainnya ditahan. Mereka berteriak, "Pengkhianat!" dan menuntut hukuman mati. Para pengamat politik di seluruh dunia terkejut dengan kecepatan peristiwa ini. Dalam waktu kurang dari 48 jam, negara yang berada di ambang perang saudara kini dihadapkan pada kebenaran yang mengerikan. Pemerintah Israel, yang kini dipimpin oleh Gallant, segera mengambil tindakan. Seluruh anggota faksi Gaza, baik yang di Knesset maupun di militer, ditangkap. Persidangan darurat dibentuk, dan penyelidikan dimulai. Ronen Bar, kepala Shin Bet, ditugaskan untuk memimpin penyelidikan. Ia tahu bahwa ini adalah misi paling penting dalam karirnya. "Kita harus memastikan bahwa mereka diadili dengan adil," kata Gallant kepada Bar. "Kita tidak bisa membiarkan kemarahan publik mengambil alih. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang beradab." Bar mengangguk. "Saya akan memastikan itu, Menteri. Saya akan mengungkap semua bukti, dan saya akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum." Sementara itu, di rumah sakit Hadassah, Perdana Menteri Netanyahu mulai sadar. Ia diberitahu tentang apa yang terjadi, dan ia terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa orang-orang yang ia percayai telah mengkhianatinya. "Smotrich, dia yang melakukannya," bisiknya kepada istrinya. "Ya, Benny," jawab istrinya. "Dia dan kelompoknya. Mereka yang mengatur semuanya." Menurut laporan eksklusif dari The Wall Street Journal, Netanyahu terlihat sangat terpukul. Ia tidak bisa membayangkan bahwa konspirasi sebesar ini telah terjadi di bawah hidungnya. Ia merasa malu dan kecewa. Ia juga menyadari bahwa ia hampir membuat kesalahan fatal dengan melancarkan serangan brutal ke Gaza. Di Gaza, warga sipil menyambut berita ini dengan berbagai emosi. Beberapa merasa lega, berharap bahwa ini akan menjadi awal dari perdamaian. Namun, beberapa lainnya tetap skeptis. Mereka tahu bahwa meskipun Smotrich telah ditangkap, masih ada orang-orang di Israel yang ingin menghancurkan mereka. Laporan dari Al Jazeera menunjukkan bahwa ada ribuan pengungsi yang masih terjebak di Rafah. Mereka tidak berani kembali ke rumah, dan mereka menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Israel. Gallant tahu bahwa ia harus membuat sebuah pernyataan yang akan meyakinkan rakyat Gaza. Ia mengadakan konferensi pers, dan ia berbicara langsung kepada mereka. "Kepada rakyat Gaza," katanya, suaranya dipenuhi empati. "Saya tahu kalian telah menderita. Saya tahu kalian telah hidup dalam ketakutan. Kami telah menemukan bahwa ada orang-orang di dalam pemerintah kami yang berkhianat. Mereka menggunakan kalian untuk tujuan mereka sendiri. Tapi itu semua sudah berakhir. Kami tidak akan melancarkan serangan.
Kami akan memberikan bantuan kemanusiaan, dan kami akan membantu kalian membangun kembali hidup kalian. Pernyataan Gallant disambut dengan tepuk tangan dari para jurnalis dan pengamat politik. Mereka tahu bahwa itu adalah langkah yang berani. Namun, tidak semua orang senang dengan pernyataan itu. Beberapa politisi sayap kanan di Israel mengecam Gallant, menuduhnya berkhianat dan terlalu lunak terhadap musuh. Gallant mengkhianati kita, teriak seorang anggota Knesset. Dia terlalu lemah. Kita harus menyerang Gaza sekarang. Namun, suara mereka tenggelam dalam keramaian. Mayoritas rakyat Israel telah melihat bukti itu, dan mereka menolak untuk mendukung kekerasan. Di tengah semua ini, Maya Levy, sang jurnalis, menjadi pahlawan nasional. Ia diundang ke acara televisi dan radio, dan ia menceritakan kisahnya. Ia menunjukkan kepada rakyat Israel bahwa kebenaran adalah senjata yang paling kuat. Namun, Maya tidak menikmati ketenaran itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat banyak musuh, dan ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sementara itu, di Gaza, tim Harimau Hitam, yang telah dibebaskan, memulai misi baru. Mereka membantu para relawan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil. Mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Menurut laporan dari Reuters, tentara Israel dan relawan dari Gaza bekerja sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka membangun rumah sakit darurat, dan mereka mendirikan kamp pengungsi. Meskipun kekacauan politik telah berakhir, tantangan belum berakhir. Israel dan Palestina harus membangun kembali hubungan mereka, dan mereka harus menemukan jalan menuju perdamaian. Itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ada harapan.